Halo sahabat YouTube dan sahabat onlineku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan terlindungi ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan karena pandemi belum usai sepenuhnya. Apalagi di musim penghujan yang sedang berlangsung seperti di saat sekarang ini, kita harus lebih bisa menjaga imunitas tubuh ya tentunya, agar selalu fit. Oke sahabat, menurut kalian yang namanya sahabat itu apa sih? Teman pertemanan atau persahabatan itu apa artinya menurut kalian? Seperti saya di setiap awal video selalu menyapa kalian dengan sebutan sahabat, sahabat, dan sahabat. Tapi di channel ini saya sama sekali belum pernah satu kali pun membahas soal arti persahabatan untuk kita semuanya. Baiklah, karena itu pada kesempatan video kali ini perkenankan saya membawakan tema yang cukup spesial untuk kalian semua. Baiknya judul video kali ini apa ya? Bagaimana kalau kita mempelajari apa arti persahabatan agar kita dapat memahami arti pertemanan atau persahabatan yang sebenarnya itu apa? Oke, mari kita pahami bersama tema video kita hari ini ya, mengenai dunia persahabatan. Ayo kita bahas secara lengkap di video kali ini. Sebelum kita mulai, silakan yang baru gabung di channel ini beri like, subscribe, komen, dan share agar bisa bermanfaat dan menambah wawasan ke sahabat kita yang lainnya tentunya. Mari kita pahami bersama tema video kita hari ini ya, mengenai dunia persahabatan. Arti persahabatan dalam hidup kita akan selalu membutuhkan orang lain. Tidak melulu soal pacar, hubungan dengan sahabat atau teman sejati adalah sesuatu yang penting dalam hidup. Sahabat adalah seseorang yang sudah benar-benar melekat di Sahabat adalah seseorang yang sudah benar-benar menyatu dalam kehidupan kita, selalu ada untuk kita, selalu bisa menghibur diri kala kita sedih, dan selalu bisa mengatakan hal yang tidak bisa dikatakan orang lain. Namun ingatlah ya, yang namanya sahabat tetaplah seorang manusia, yang kadang salah, kadang hilaf, punya kepentingan sendiri, dan punya kehidupan sendiri. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Karena itulah sesungguhnya inti dari sebuah persahabatan. Oke? Untuk itu bersyukurlah atas sahabat-sahabat hebat yang telah diberikan kepadamu. Super ya. Ada 3 hal sebenarnya yang paling berharga dalam persahabatan: kasih sayang, keluarga, dan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita serta memberi perhatian ketika kita membutuhkan. Ketika kita bersama sahabat, tidak ada rasa sedih, mereka akan selalu membuat kita tersenyum. Bersama sahabat adalah kejadian yang tidak dapat terlupakan ya, karena bersamanya semua kejadian akan menjadi kenangan yang indah. Sahabat bukanlah yang bisa membuat semua masalahmu menghilang ya, tapi yang tidak akan menghilang saat kau memiliki masalah. Sahabat adalah mereka yang tahu ketika kamu bersedih atau terluka, bahkan jika kamu menyembunyikan semua di balik sebuah senyuman. Sahabat selalu ada untukmu ketika kamu punya masalah, bahkan terkadang memberi saran yang konyol, saran yang gokil ya dalam bahasa gaulnya, hanya untuk melihat kamu tertawa atau tersenyum begitu. Sahabat dan teman itu berbeda ya, tidak semua orang dapat menjadi sahabat. Seorang sahabat akan selalu ada untuk kita dan mempunyai ikatan emosi dan batin yang kuat pada diri kita. Akan tetapi seorang teman adalah orang yang hanya kita kenal dan tidak ada ikatan batin dan emosi yang sama. Begitu guys, paham ya? Harus paham. Hidup ini tak akan ada artinya jika kita tidak mempunyai seorang sahabat ya. Sahabat adalah mereka yang selalu ada di sisimu, bukan hanya pada saat kau berjaya, saat kau sukses, namun juga pada saat kau tak berdaya. Sahabat tak hanya bersama saat suka pun duka, tetapi sahabat harus mampu mengatasi setiap masalah bersama-sama. Oke? Dalam hidup, kamu tak hanya harus temukan mereka yang mampu menyenangkan hatimu, tapi juga mereka yang tak biarkan hatimu terluka. Meskipun terkadang berselisih pandangan tentang suatu hal, itu semua adalah suatu proses yang harus kita jalani agar jalinan persahabatan itu akan semakin erat. Dengan adanya berbagai masalah yang kita alami bersama sahabat, akan membuat kita semakin dewasa ya, dan memberikan kita pelajaran agar dapat memahami berbagai karakter manusia yang kita jumpai tentunya. Memahami karakter seseorang merupakan hal yang sulit ya jika kita tidak berusaha untuk berteman dengan seseorang dan mengenal dia secara dekat ya. Ikatan emosi akan terbentuk jika kita telah mengenal semua yang berkaitan dengannya.
Bersama sahabat tidak ada rasa takut untuk menjalani semua masalah yang ada. Tapi terkadang kita harus bersabar ya, dan mencari cara yang baik ketika kita dihadapkan pada seseorang sahabat yang memiliki karakter yang keras dan memiliki keegoisan yang besar. Apalagi kalau sahabat itu temperamental ya, itu susah sekali ya dilunakkan. Begitu ya. Oke, dengan begitu kita dapat dikatakan seorang yang benar-benar memiliki kesabaran dan empati yang tinggi, maka sayangilah seorang sepenuhnya. Seseorang sahabat itu termasuk kekurangannya, dan suatu saat kamu akan pantas mendapatkan yang terbaik darinya. Ketika kita telah temukan banyak sahabat, jangan pernah melupakan sahabat yang dulu selalu bersama kita dulu ya, karena sahabat adalah teman kita untuk selama-lamanya. Mereka adalah suatu hal yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Di zaman sekarang memang susah ya mencari seseorang yang benar-benar bisa kita jadikan seorang sahabat yang tentunya dapat kita percaya. Tetapi yakinlah, jika kita berbuat baik dan memberikan loyalitas yang tinggi pada seorang sahabat, maka orang tersebut juga akan memberikan hal yang sama terhadap kita. Percaya itu ya. Maka jagalah hubungan kita dengannya, jangan sampai kita kehilangan sahabat yang telah lama kita kenal dan akhirnya kita akan merasakan penyesalan yang dalam. Begitu. Berapa sahabat yang Anda punya? Berapa sahabat yang bisa dihubungi ketika Anda sedang dalam titik terendah dalam hidup Anda? Nah, coba pikirkan. Perjalanan hidup telah memberikan saya begitu banyak sahabat, tak semuanya berada di sisi saya saat ini. Nah, namun saya beruntung tak punya mantan sahabat. Kami terpisah oleh kesibukan dan jarak, bukan karena perselisihan ya tentunya ya. Begitu, coba renungkan deh. Aku masih berhubungan dengan sahabat-sahabat semasa SD. Kami memang tak rutin bertemu, namun ketika bertemu setelah chatting up kabar masing-masing, kami masih dalam bersahabat yang sama. Aku juga punya sahabat yang selalu ada setiap aku membutuhkannya, begitu pula sebaliknya. Ya mungkin sibuk dengan karirnya, aku sibuk dengan urusan kantor, tapi sekali ber-WhatsApp kami pun asik curhat. Itu gambarnya seperti itu ya, gambaran loh, gambarnya seperti itu. Oke? Aku percaya setiap individu harus punya sahabat dalam setiap fase hidup mereka. Seseorang atau banyak orang yang menerima Anda padanya tanpa menghakimi, yang siap menjadi tempat sampah saat Anda baperan. Benar baperan ya. Dan setiap individu dalam persahabatan itu. Coba, siapa yang setuju dengan lirik lagu milik Sinden Costa yang terpopuler pada awal tahun 2000-an kali ya, yang judulnya Kepompong? Bersahabatan bagai kepompong, begitu, mengubah ulat menjadi kupu-kupu dan seterusnya. Sahabat itu tentu ingin Anda menjadi individu yang lebih baik, menjadi individu yang lebih baik. Bagi saya, sahabat juga penyeimbang hidup kita. Di usia kita, sahabat tak hanya teman bergosip atau melakukan kebandelan ramai-ramai. Sekali-kali masih boleh kok ya liburan bareng, nge-vlog bareng, jalan-jalan bareng, menyempatkan makan siang bersamanya, juga momen yang menguatkan arti persahabatan kita. Menjadikan pasangan kita sebagai pasangan itu indah, tapi memiliki seseorang lain sebagai sahabat mungkin Anda perlukan. Beberapa wanita yang kita kenal juga mungkin mengatakan bahwa di samping suaminya, mereka punya sahabat pria atau wanita yang menyeimbangkan hidup mereka. Jadi intinya semua punya sahabat ya, sahabat masing-masing. Oke, arti persahabatan untuk kesehatan mental yang tak bisa diremehkan. Baik, kita bahas ya. Arti persahabatan untuk kesehatan mental yang tak bisa diremehkan. Banyak teman, banyak rezeki. Pepatah itu memang tidak bisa diartikan secara harfiah ya, bahwa banyak teman akan mendatangkan banyak uang. Namun, arti persahabatan memang tidak dapat dipandang sebelah mata, apalagi bagi kesehatan mental Anda. Teman atau sahabat adalah elemen penting ya yang dapat menjaga mental kita tetap sehat. Ketika Anda memiliki masalah keluarga misalnya, menumpahkan isi hati pada teman yang bisa dipercaya dapat mengurangi beban pikiran. Kehadiran teman dapat membuat Anda tetap membumi dan berpikiran jernih terhadap setiap masalah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dong berusaha mempertahankan pertemanan atau bahkan mulai menjalin persahabatan yang baru dengan orang-orang baru yang akan kita jadikan sahabat. Teman berbagi, teman sharing, teman curhat dan sebagainya. Setuju ya? Arti persahabatan bagi kesehatan mental ya. Mungkin kita merasa berat untuk bercerita pada keluarga ketika sedang stres atau mengalami beban pikiran tentang banyak hal ya. Dalam situasi ini kita bisa mencurahkan perasaan kepada teman. Arti persahabatan terhadap kondisi mental yang sehat pun tidak main-main loh.
Penelitian mengungkap bahwa persahabatan dapat mendatangkan berbagai manfaat untuk kesehatan mental. Mari kita bahas satu persatu detailnya apa saja. Pahami dan pikirkan dengan baik ya. Diingat baik-baik, nanti kalau belum paham videonya bisa diulang dari awal lagi, oke? Yang pertama, menghadirkan rasa saling memiliki ya. Cobalah menjalin pertemanan yang tidak hanya Anda datangi ketika sedang sedih, melainkan juga berbagai saat senang. Kebersamaan dalam susah dan senang akan menghadirkan rasa saling memiliki yang kemudian akan melahirkan persahabatan abadi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri ya. Ketika kita merasa terpuruk dan butuh motivasi untuk kembali bersemangat, cobalah ajak beberapa teman untuk mengobrol. Teman yang baik akan memberi dukungan atau masukan bagi Anda untuk terus berkembang. Jadi kepercayaan diri akan kembali hadir. Begitu pula semangat untuk menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Yang berikutnya, mengurangi stres dan mencegah depresi ya. Arti persahabatan lainnya bagi kesehatan mental adalah mengurangi stres hingga mencegah depresi berat, depresi akut. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki teman dekat semasa remaja cenderung sulit merasa cemas maupun depresi di masa mendatang. Yang berikutnya lagi nih, membantu melewati masa sulit. Perceraian, penyakit kronis, kehilangan orang tersayang, atau baru saja kehilangan pekerjaan adalah contoh masa sulit yang mungkin Anda rasakan dalam hidup. Tidak mudah untuk move on dari masa-masa tersebut. Namun kita dapat mengendalikan dukungan moral dari teman agar lebih ringan untuk tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Yang berikutnya lagi, menjalani pola hidup sehat ya. Memiliki teman yang juga senang berolahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, maupun menyalahgunakan narkoba, kemungkinan besar akan membuat Anda memiliki kebiasaan baik yang sama. Melakukan pola hidup sehat bukan hanya menghindarkan diri dari penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kegemukan, tapi juga menyegarkan pikiran kita dan menyehatkan mental kita secara keseluruhan. Exactly. Oke. Mari kita bahas beberapa tips mempertahankan pertemanan dekat ya. Beberapa bentuk persahabatan seperti terjadi begitu saja dan tidak butuh usaha ekstra ya untuk menjaganya. Namun bukan berarti Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mempertahankannya. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan ya untuk merasakan arti persahabatan lewat pertemanan yang langgeng, seperti give and take ya. Teman adalah tempat mengeluarkan segala unek-unek. Sebaliknya ketika mereka berada pada saat-saat sulit, kita juga harus siap untuk menjadi tempatnya bersandar, menumpahkan perasaan yang mengganjal, dan memberi nasihat bila perlu. Berbaik hati. Kebaikan hati ini dapat berbentuk simpati saat teman sedang berada dalam kesulitan maupun perhatian ketika teman sedang membutuhkan bantuan kita tentunya. Kemudian membuka diri ya. Menceritakan hal-hal yang terjadi di hidup kepada teman-teman merupakan bentuk kepercayaan yang membuat mereka merasa spesial ketika berada di sisi kita. Menjaga rahasia. Tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya dengan tidak mengumbar rahasia yang diceritakan oleh teman, termasuk keluarga sendiri atau teman lain yang berada di dalam satu circle ya, satu hubungan, satu ruang lingkup lah. Kemudian menyediakan waktu ya. Arti persahabatan tidak mungkin dirasakan bila kita tidak pernah meluangkan waktu untuk sekedar menanyakan kabar teman. Jenguklah bila ia sakit dan berkunjunglah ke rumahnya beberapa kali. Kalau ada waktu luang, coba main ke rumahnya atau saling berkunjung. Menjaga silaturahmi, menjaga hubungan erat yang bagus, yang baik, agar tetap terjaga keharmonisan di dalam sebuah hubungan persahabatan tentunya. Oke? Arti persahabatan bisa dinikmati ya setelah kita melakukan usaha tertentu untuk membangun dan mempertahankan pertemanan itu sendiri. Jika kita sudah mengusahakan segalanya tapi teman tidak melakukan hal yang sama, mungkin sudah saatnya mencari teman baru demi kesehatan mental diri sendiri. Oke? Berikut ya hal-hal yang bikin persahabatan semakin erat. Mari kita bahas, simak baik-baik ya. Memiliki teman sejawat yang bisa berbagi banyak hal terkait suka dan duka kehidupan merupakan hal yang sangat istimewa loh, sangat spesial tentunya. Persahabatan adalah soal kehadiran ya, baik dekat atau jauh. Arti persahabatan tidak akan musnah hanya karena jarak jauh dari jangkauan. Sekarang sudah bisa WA, video call, telepon dan sebagainya.
Sangat mudah sekali, bukan karena adanya kecanggihan teknologi di era globalisasi, era teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang seperti ini yang kita rasakan, itu sudah sangat luar biasa ya. Alat-alatnya sudah canggih, semuanya bisa kita pakai untuk menjaga sebuah hubungan baik, hubungan keluarga, pertemanan, persahabatan, dan sebagainya. Jadi sekarang zaman teknologi yang canggih, kita bisa menggunakan ponsel untuk menghubungi kerabat jauh, juga sahabat. Tidak ada alasan untuk tidak menemani meskipun jauh. Terkadang dalam persahabatan ada pasang surutnya ya, seiring waktu sejumlah faktor karena kehidupan pribadi, seperti pindah ke tempat baru, berganti pekerjaan, atau bahkan menikah, persahabatan seakan memiliki dinding tinggi yang sulit dilewati. Hal itu pasti membutuhkan solusi yang bisa membentuk persahabatan menjadi sehat dan menjaga ikatan tetap utuh dari waktu ke waktu tentunya. Timbal balik. Setiap persahabatan harus memberi dan menerima. Terlalu banyak memberi akan membuat kita membenci orang lain. Begitupun terlalu banyak menerima ya, kita menjadi tidak bisa menolak permintaan orang lain. Persahabatan yang baik adalah menganggap satu sama lain setara, sejajar ya di sini ya. Kemudian dukungan. Persahabatan cenderung mendukung di saat-saat sulit. Dengan begitu, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan teman, bahkan sampai pada kesimpulan kebutuhan teman harus didahulukan sebelum kebutuhan kita sendiri. Terkadang begitu ya. Kemudian batasan ya, batasan di sini artinya harus membicarakan hal-hal yang membuat tidak nyaman, kita bisa atau tidak bertemu dengan dia, atau cara apa saja yang dibutuhkan sebagai dukungan, support. Semua itu patut dibicarakan saat menjalin persahabatan. Kemudian kasih sayang. Persahabatan yang sehat adalah yang mengisi hal-hal positif untuk diri ya. Seringkali persahabatan bertahan dalam keadaan negatif atau menguras tenaga untuk mempertahankannya. Itu tidak baik ya. Persahabatan dibilang berhasil jika kita lebih menyukai sahabat kita daripada orang lain. Menyukai di sini adalah merasa aman dalam berhubungan dengan dia, mendapat energi positif dan lainnya. Seperti itu. Jadi mendapat energi positif dan lainnya. Kemudian jika selalu merasa waspada dalam menjalin persahabatan, itu akan membuat kita tidak bisa merasakan apa itu persahabatan. Jika satu orang memegang kendali lebih kuat dari lainnya, itu membuat kita tidak nyaman tentunya. Dalam persahabatan harus berimbang agar satu dan lain merasa nyaman dan mudah terbuka dalam berbagi hal. Dalam berbagi hal maksudnya. Kemudian menceritakan masalah pribadi juga merupakan bentuk dari persahabatan yang sehat. Sejujurnya, manusia akan lebih sulit mempercayai seorang, apalagi menceritakan masalah pribadi kepada orang lain jika orang itu tidak membuat nyaman dirinya. Apalagi orang yang introvert ya, itu akan lebih tertutup lagi. Kemudian prediktabilitas ya, persahabatan pun sama ya dengan hubungan lain, mengalami pasang surut atau bahkan bisa bertengkar dan salah paham. Komunikasi adalah hal terbaik mengatasinya. Entah itu berarti mengirimi pesan teks setiap hari, menelepon setiap minggu, atau berkumpul beberapa bulan sekali. Ketika komunikasi dilakukan, itu akan membentuk kepercayaan lebih yang membuat kedua orang jauh lebih nyaman dan rentan. Itulah pembahasan umum tentang arti persahabatan yang dapat saya hadirkan ya untuk kita semua pada video kali ini di Live Tips Channel. Semoga bermanfaat ya sahabat. Jangan lupa like, komen, juga share jika video ini ada manfaatnya untuk kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Next time saya akan membahas soal apa lagi ya. Ditunggu videonya tentunya ya. Nanti akan saya berikan info-info yang bermanfaat lagi dan lebih menarik tentunya. Bantu support ya agar channel ini bisa berkembang dan selalu menghibur kita semuanya, memotivasi kita dan ada manfaatnya tentunya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Semoga apa yang saya hadirkan untuk kalian ada manfaatnya tentunya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf ya. See you on the next video. Namaste, ditunggu video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.